Seri Orang Kudus ke-48. Santo Benediktus dari Anian. Saya, Witiza. Orang mengenal saya sebagai Santo Benediktus dari Aniane atau Santo Benediktus kedua. Saya adalah seorang biarawan, abbas, dan pendiri dari biara Benediktin di Aniane. Saya adalah abbas yang mempopulerkan regula Santo Benediktus di seluruh biara di Eropa. Begini kisah saya. Nama kecil saya adalah Witiza. Saya lahir dalam keluarga bangsawan Kristen di Languedoc, Perancis pada tahun 750. Ayah saya adalah Pangeran Aigulf, seorang raja lokal Visigoth, Count of Maguelone. Sejak usia muda, saya telah dikirim ke istana Raja Franks untuk memperoleh pendidikan. Setelah lulus, saya tetap tinggal di istana dan mengabdi pada Raja-Raja Franks. Saya melayani Raja Pepin Muda yang berkuasa dari 751 sampai 768, lalu Raja Beato Carolus Agung yang berkuasa dari 768 sampai 814. Saya turut memimpin pasukan Franks dalam kampanye militer Raja Carolus Agung ke Italia di tahun 773. Saya nyaris tewas dalam penyerbuan tersebut karena tenggelam di Sungai Ticino dekat kota Pavia, ketika mencoba menyelamatkan saudara saya. Pengalaman dekat dengan kematian ini menyadarkan saya akan kefanaan hidup di dunia ini. Setelah pertempuran usai, saya memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan memberikan diri saya sebagai pelayan Tuhan. Saya lalu keluar dari istana dan menjadi rahib di biara Benediktin Santo Siene, Lyon, Perancis. Saya dengan rajin menata hidup saya sebagai seorang rahib dengan kehidupan doa dan tapa yang keras. Selama 2,5 tahun dalam biara tersebut, saya hanya makan roti tawar dan minum air putih setiap hari. Saya tidak mengenakan alas kaki, tidur beralaskan tanah, dan menghabiskan setiap malam dalam doa dan meditasi. Saya juga tekun mempelajari semua regula atau aturan hidup membiara Ordo Benediktin, dan menjalankannya dengan penuh disiplin. Ketika Abbas Biara Santo Siene meninggal dunia pada tahun 779, para rahib segera memilih saya sebagai abbas yang baru. Tetapi saya menolak pilihan tersebut karena menyadari bahwa para biarawan tidak akan pernah mau mengikuti praktik hidup asketis saya yang ketat. Akhirnya saya malah kembali ke kota kelahiran saya di Languedoc. Berkat dukungan keluarga, saya mendirikan di tanah warisan saya sendiri dekat Sungai Kecil Aniane, dekat Montpellier di Languedoc, sebuah pemukiman biara Benediktin baru, yang segera berkembang menjadi sebuah biara Benediktin besar, dengan nama Aniane. Saya kemudian mengubah nama saya menjadi Benediktus pada tahun 780, seperti nama Bapa pendiri Ordo Benediktin. Biara saya mengadopsi regula Benediktus, dan banyak biara di Prancis Barat dan Jerman ikut serta dalam menjalankan aturan baru yang saya perkenalkan di Aniane. Banyak pemuda kemudian datang menjadi biarawan. Saya dengan senang menerima dan membimbing mereka dalam disiplin hidup yang ketat. Semakin hari jumlah mereka semakin bertambah hingga saya harus mendirikan beberapa biara baru. Ketika Raja Louis Pius yang berkuasa dari 814 sampai 840 naik tahta menggantikan Raja Carolus Agung, Raja Louis segera meminta saya menjadi pembantunya di istana. Untuk itu Raja membangun sebuah biara Benediktin di Kornelimünster, sekarang di wilayah Aachen, Jerman, dan diserahkan sebagai tempat tinggal saya. Raja Louis juga menugaskan saya untuk memimpin dan memperbaharui semua biara yang ada dalam wilayah kerajaan. Demi tugas tersebut, saya lalu menyelenggarakan sidang dewan para abbas dari seluruh di wilayah kerajaan pada tahun 817. Sidang yang digelar di Aachen tersebut menghasilkan Codex Regularum, sebuah aturan dasar hidup membiara yang disepakati bersama. Codex Regularum kembali mengutamakan disiplin dan ketaatan hidup monastik bagi para biarawan. Tidak lama kemudian saya menyusun Concordia Regularum, yang menjadi bagian dari regula Ordo Benediktin. Gerakan pembaharuan saya dikemudikan hari terbukti membawa para rahib dalam kesucian hidup membiara, dan menempa mereka menjadi hamba Allah yang kudus. Sukses ini menempatkan saya sebagai seorang tokoh penting dalam sejarah kehidupan monastik di Eropa.
Saya tutup usia dengan tenang di biara Benediktin Kornelimünster pada tanggal 11 Februari tahun 821, dan dimakamkan keesokan harinya pada tanggal 12 Februari tahun 821. Kultus saya sebagai orang kudus terus berlanjut dalam tradisi Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur, yang dirayakan setiap tanggal 12 Februari setiap tahunnya. Santo Benediktus dari Anian, doakanlah kami.